Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang cara membuat daftar riwayat hidup yang kita lampirkan dalam surat lamaran. Nah, sebelum kita tahu apa saja yang harus ada poin-poinnya dalam daftar riwayat hidup, kalian harus memahami dulu apa yang dimaksud dari daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup, nah di sini ketika Anda ingin melamar suatu pekerjaan, hal pertama yang paling penting adalah daftar riwayat hidup atau sering disebut dengan kurikulum vitae. Setiap perusahaan dapat melihat bagaimana calon karyawan yang akan direkrut melalui daftar riwayat hidup tersebut. Banyak jenis dan macam daftar riwayat hidup, misalnya jenis CP yang tidak mencantumkan pengalaman kerja. Dengan begitu akan memudahkan perusahaan untuk mengetahui bahwa Anda adalah seorang yang fresh grade atau lulusan baru. Jika Anda ingin membuat daftar riwayat hidup, buatlah dengan susunan yang baik dan benar. Nah, di bawah ini ada poin-poin yang harus ada di dalam atau yang harus diperhatikan di dalam membuat daftar riwayat hidup. Yang pertama, jika sebuah perusahaan atau instansi meminta Anda untuk menuliskan CV dengan tulisan tangan, yang harus dilakukan adalah buatlah CV tertulis tanpa ada coretan-coretan sedikit pun, seperti halnya dalam penulisan surat lamaran yang ditulis tangan. Jangan lupa juga untuk menggunakan pena bertinta hitam atau biru. Ini biasanya ditentukan oleh perusahaan. Kalau surat lamaran atau CV tersebut harus ditulis oleh tinta hitam atau biru. Jadi itu harus diperhatikan dengan sangat baik. Kemudian di dalam CV yang harus ditulis pertama itu, yang pertama adalah identitas diri. Apa saja identitas diri itu? Yang pertama ada nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, bisa status ya. Ini dicantumkan semua hingga suatu informasi yang mendeskripsikan diri Anda ini di dalam identitas diri. Pentingnya data pribadi ini adalah agar perusahaan dapat dengan mudah menghubungi Anda. Untuk itu, tuliskanlah secara rinci dan benar dalam hal data pribadi. Jangan sampai Anda mencantumkan nomor telepon yang sudah tidak aktif. Jadi nanti pihak perusahaan susah untuk menghubungi Anda. Jadi nanti Anda juga yang rugi. Daftar riwayat pendidikan. Jadi setelah identitas diri, cantumkan daftar riwayat pendidikan. Di sini harus dituliskan mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Misalnya Anda pernah sekolah di PAUD, tuliskan dari PAUD, kemudian TK, SD, ya. Terus SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Kalau misalkan Anda kuliah, kalau misalkan tidak berarti cukup sampai di tingkat SMA. Jangan lupa juga untuk mencantumkan nilai terakhir akademis yang diraih. Ya, kalau misalkan di tingkat perguruan tinggi nanti ada IPK terakhir itu berapa. Ya, tapi kalau misalkan tingkat SMA cukup melampirkan ijazah dan SKHUN nanti di lampiran. Riwayat pendidikan sangatlah penting sebab perusahaan juga akan melihat kemampuan Anda ya, yang relevan dengan keinginan mereka, apakah Anda itu sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan atau tidak. Ini bisa dilihat dari daftar riwayat hidup peserta pengirim lamaran. Kemudian pengalaman kerja. Ini jika yang sudah pernah mengalami atau pernah bekerja sebelumnya. Tuliskan semuanya dengan lengkap dan jelas. Nah, bagi Anda yang sudah bekerja, ini merupakan kesempatan untuk mencantumkan pengalaman kerja di CV. Semakin banyak pengalaman, maka Anda akan dinilai berkompeten oleh perusahaan yang baru. Tidak lupa juga untuk mencantumkan posisi dalam bekerja tersebut. Misalkan Anda pernah bekerja di sebuah perusahaan perbankan atau di perusahaan atau di pabrik misalkan ya, dengan posisi apa nanti dicantumkan di sana. Jadi lebih jelas, mempermudah pihak perusahaan untuk menilai diri Anda. Kemudian tidak hanya pengalaman kerja saja yang dinilai oleh perusahaan,
Bahkan pengalaman aktif di sebuah organisasi ketika kalian sekolah atau ketika kuliah itu juga menjadi nilai tambah. Kenapa guru-guru selalu memberi motivasi agar anak didiknya itu aktif di organisasi? Nah, ini salah satunya. Ketika dalam membuat surat lamaran ada daftar riwayat hidup, di sana kalian harus merinci kalian itu ketika sekolah aktif di organisasi apa aja. Nah, ini perusahaan akan melihat sejauh mana Anda mampu berinteraksi dengan orang lain dan seberapa besar rasa solidaritas ketika melakukan pekerjaan secara tim. Secara tidak langsung, anak organisasi pasti akan terbiasa cara bersosialisasi dengan orang lain, bagaimana menyikapi suatu masalah, itu sudah teruji. Jadi perusahaan pasti lebih condong memilih orang-orang yang aktif dalam sebuah organisasi. Kemudian, sertakan juga pendidikan non formal. Jika Anda pernah menjalankannya, sebab bagi beberapa perusahaan pendidikan non formal atau tambahan ini memiliki poin khusus sebagai pertimbangan. Contohnya apa? Contohnya kalian pernah mengikuti kursus menjahit di sebuah sekolah kursus misalkan ya, itu kan jadi nilai tambah. Oh, berarti orang ini mempunyai skill lebih dari yang lainnya. Kemudian pernah mengikuti misalnya kursus bahasa Inggris atau kursus komputer, itu nanti dilampirkan beserta sertifikat sebagai tanda kalau kalian itu memang benar-benar mengikuti pendidikan non formal tersebut. Yang selanjutnya, karir yang pernah Anda jalani selama ini. Karir apa saja? Nah, jangan lupa juga untuk mencantumkan jabatan yang pernah diemban ya. Sebab ini merupakan hal penting ketika Anda melamar pekerjaan tersebut. Contohnya di sekolah pernah menjabat sebagai ketua OSIS atau menjadi kalau di pramuka itu jadi anggota Bantara atau di Paskibra, kemudian pernah berpengalaman menjadi pengibar bendera ketika 17 Agustusan di kecamatan atau di provinsi. Itu semuanya harus dilampirkan, harus diceritakan di sana dengan rinci. Dengan begitu perusahaan akan memberikan nilai lebih terhadap orang-orang yang aktif dan mempunyai jabatan-jabatan yang penting ketika di sekolah atau di perguruan tinggi. Kemudian dalam menuliskan daftar riwayat hidup, jangan lupa juga mencantumkan kemampuan Anda dengan tujuan agar perusahaan mengetahui skill apa saja yang cocok untuk pelamar. Contohnya Anda itu sangat lihai dalam membuat sebuah video, atau sangat lihai dalam menggunakan bahasa Inggris, atau sangat lihai dalam menjahit. Skill apapun yang Anda miliki, cantumkan di dalam daftar riwayat hidup ya. Kemudian yang ketiga, hal terpenting dalam menulis sebuah daftar riwayat hidup adalah kejujuran. Sebaiknya Anda jujur saat menuliskan daftar riwayat hidup, sebab itu akan berdampak pada karir selanjutnya. Jangan sampai untuk ditilai lebih bagus nih dari perusahaan, jadi Anda mengarang. Jangan sampai seperti itu. Ceritakan apa adanya. Jika Anda pernah aktif, ya tuliskan semua pengalamannya. Kalau misalkan tidak, tuliskan apa adanya juga ya. Jangan sampai dibuat-buat. Nah, itulah beberapa unsur penting yang harus dicantumkan dalam daftar riwayat hidup. Sebelum memberikan kepada perusahaan yang dituju, sebaiknya diperiksa terlebih dahulu mengenai apa saja yang akan menghindari kegagalan. Nah, banyak perusahaan yang mengabaikan CV pelamar karena tidak sesuai dengan teknik penulisan. Nah, hal seperti itu harus dihindari. Jangan sampai Anda gagal untuk masuk ke perusahaan tersebut gara-gara penulisan CV yang salah. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa kalau yang belum klik subscribe, diklik dulu subscribe-nya, kemudian di like, di komen juga. Kalau misalkan ini banyak manfaatnya, silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.